Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, izin perkenalkan diri. Nama saya Rashid Hakim Soli, selaku mahasiswa D3 program studi sanitasi. Ya, di sini saya akan berbagi informasi mengenai hewan yang mungkin teman-teman biasa temukan di rumah teman-teman, yaitu hewan kecoa. Nah, hewan kecoa yang biasa kita temui itu adalah hewan kecoa jenis Amerika, yaitu yang disebut juga dengan Periplaneta americana, yang merupakan bahasa Latin dari kecoa tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa kecoa yang dianggap kita sebagai hewan pengganggu dan juga ada beberapa yang fobia sampai takut kecoa, di sini hewan tersebut membawa berbagai penyakit. Hewan ini juga dapat disebut hewan vektor pembawa penyakit, di mana hewan ini dapat membawa mikroorganisme seperti parasit, seperti bakteri, dan juga seperti virus yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, mari kita kenali bersama-sama apa sih bahaya dari hewan kecoa tersebut ada di rumah kita. Nah, ya teman-teman, selanjutnya kita belajar tentang bahaya kecoa bagi kesehatan. Nah, teman-teman, untuk bahaya kecoa bagi kesehatan kita sendiri, yang pertama adalah keracunan makanan, di mana pada prosesnya ini terjadi kontaminasi pada kecoa terhadap makanan kita, di mana kecoa di sini mengandung bakteri salmonella yang hingga ketika sampai di tubuh kita bisa saja mengalami yang namanya penyakit tipes atau penyakit tifoid. Ya, jadi selanjutnya ada lagi penyakit yang disebabkan oleh kecoa ini adalah gangguan pencernaan. Di mana kalau misalnya gangguan pencernaan di sini, bakteri yang dibawa oleh kecoanya adalah bakteri Shigella, E. coli atau Pseudomonas aeruginosa. Ataupun kecoa di sini bisa saja membawa virus seperti hepatitis A ataupun rotavirus. Lalu kecoa di sini juga bisa membawa parasit cacing. Parasit cacingnya banyak ya jenisnya, dan rata-rata di sini menyebabkan penyakit seperti diare. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus mengenali bahwa kecoa di sini juga bisa menggigit sehingga menimbulkan luka yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, infeksinya di sini itu sangat berbahaya ya teman-teman, karena infeksi yang disebabkan itu bisa seperti leptospirosis. Nah, selanjutnya kecoa di sini juga bisa masuk ke dalam tubuh teman-teman gitu. Ketika misalnya teman-teman lagi tidur ataupun teman-teman tidak beraktivitas atau tidak sadarkan diri, teman-teman bisa dimasuki oleh kecoa melalui hidung ataupun mulut ataupun telinga seperti itu. Nah, ketika teman-teman terlelap tidur, teman-teman nggak mau kan ada kecoa yang masuk, karena tentunya nantinya ada bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh teman-teman. Selain itu ada juga bahaya yang terakhir, yaitu bahaya kelima, yaitu alergi. Nah, bahaya alergi ini bahaya yang bisa timbul di sebagian orang saja. Misalnya alergi ini juga seperti contohnya kita alergi bulu kucing. Nah, ketika teman-teman ada yang alergi bulu kucing, maka sebagian teman-teman ini adalah teman-teman yang mengalami alergi ataupun penyakit bawaan ketika bertemu dengan bulu kucing. Nah, begitu pula pada kasusnya di penyakit alergi kecoa. Nah, oleh karena itu kan kita udah kenal nih beberapa bahayanya, maka dari itu kita harus tahu nih bagaimana kita mencegah untuk terhindar dari bahaya. Oleh karena itu kita bahas lebih lanjut ya, selanjutnya kita akan membahas tentang cara untuk mengatasi kecoa. Nah, cara yang pertama adalah dengan membersihkan rumah secara rutin. Nah, dimana kalau kita tidak membersihkan rumah kan pasti ada bekas-bekas remah-remah makanan, apalagi yang suka makan di kamar nih. Mulai kurang-kurangin nih buat makan di kamar, karena kecoa nih suka untuk remah-remah makanan teman-teman, sehingga mungkin kecoa ini akan tinggal di kamar teman-teman. Teman-teman nggak mau kan kena akibatnya, kena bahayanya yang tadi kita disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita membersihkan rumah secara rutin, kita juga harus menjaga nih untuk kelembaban rumah kita tuh untuk tetap kering. Karena kalau misalnya rumah kita lembab, otomatis kecoa ini adalah penyuka habitat yang lembab, penyuka
suka rumah yang lembab. Jadi ketika misalnya rumah teman-teman lembab, kecoa ini udah menganggap rumah teman-teman sebagai habitatnya juga dan akan betah dan berkembang biak di dalamnya. Nah selanjutnya untuk membasmi kecoa ini ada yang namanya insektisida. Nah insektisida ini biasanya bahan kimia. Nah kalau misalnya teman-teman biasanya mungkin suka membasmi kecoa ataupun kalau misalnya bertemu kecoa pasti langsung disemprot sama insektisida ini. Nah untuk karena itu kita harus mengurangi nih insektisida tuh. Kenapa? Karena dibalik penggunaannya yang efektif dari insektisida ini, dibalik itu juga ini dapat mempengaruhi derajat kesehatan kita karena secara tidak langsung kita dapat terpapar nih sama insektisidanya. Insektisidanya bisa terhirup oleh kita selain dari kecoanya sendiri, dan lama kelamaan ketika misalnya insektisida ini numpuk di tubuh kita, insektisida di sini dapat berpotensi untuk menjadi penyakit baru. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan perangkap nih. Perangkap ini jauh lebih aman dan juga lebih murah gitu dari apa yang disebut dengan insektisida sebelumnya. Oleh karena itu dalam video ini saya akan mengenalkan tentang perangkap kecoa yang sederhana dan juga mudah dibuat. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan cara pembuatan perangkap kecoa. Ya, selanjutnya teman-teman kita masuk kepada metode pembuatan dari perangkap kecoa. Nah, untuk pertama-tama teman-teman harus melakukan persiapan dengan menyiapkan botol, gunting, minyak kelapa, gula, dan juga lakban. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah memotong botol menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah. Bagian bawah usahakan lebih besar daripada bagian atas. Lalu bagian bawah yang telah kita potong kita isi dengan gula sebanyak 1 sendok. Lalu gula tersebut larutkan dalam air secukupnya. Lalu setelah dilarutkan, botol yang kita pakai kita lumuri dengan minyak kelapa supaya botol tersebut akan licin. Jangan lupa bagian atasnya juga kita lumuri minyak di bagian dalamnya. Nah selanjutnya kita posisikan botol bagian bawah, lalu simpan posisi bagian atasnya dengan posisi yang terbalik. Simpan di atas botol bagian bawah tersebut. Lalu setelah disimpan, rekatkan dengan lakban. Selanjutnya perangkap sudah siap digunakan. Untuk selanjutnya kita simpan perangkap ini di dalam tempat yang biasa dilalui oleh kecoa. Semoga kecoa di rumah teman-teman bisa teratasi dengan adanya video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak